Untuk penyetelan klepnya rapat banget, hampir sama sekali nggak ada celah nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ogi. Untuk hari ini saya kedatangan lagi nih Honda Vario 110 ya, yang FI. Nah, ini mohon maaf banget nih untuk konten-konten saya udah lama vakum. Nah, baru on lagi ya. Ya karena ada beberapa faktor ya. Pertama kemarin ada urusan bengkel juga pindah, jadi rada ribet dan nggak sempat kita bikin konten lagi. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting untuk teman-teman subscriber saya dalam keadaan sehat walafiat semua dan dilancarkan semua rezekinya ya. Oke, nah langsung ke pokoknya aja ya biar gak kelamaan. Udah kaku juga, udah lama gak bikin konten. Ini ada Vario 110. Nah, dimana motor ini keluhan dari yang punya motor, dan kebetulan yang bawa itu ibu-ibu ya. Yang bawa ibu-ibu nggak bisa di starter, sama di engkolnya susah, dan katanya info dari yang punya motor ini tadi bilang belum lama atau berapa hari pulang dari bengkel ya. Nah, kita juga mau tes, penasaran juga ya apa penyebabnya, karena kita juga barunya masukin. Oh ya, selamat berbuka puasa juga, sampai lupa saya ngucapin ya buat teman-teman yang menjalankan puasa. Bagi yang menjalankan juga ya, sembari berbuka puasa kita coba mau lanjutkan untuk Vario ini ya. Nah, coba mau lanjutkan nih, nggak bisa ya, coba sebentar. Coba kita nyari dari sini. Susah, kadang nyangkut kadang enggak ya. Bentar, kita ini dulu. Kita coba engkol ya, kita coba engkol manual, coba ya. Sebentar. Engkolannya rada keras. Wih. Nah, kita kok penasaran ya sama di bagian CVT bawah ini, di sini. Nanti kita cek ada apa di situ tuh. Atau kendalanya di situ atau gimana? Kita cari satu persatu ya. Nah, kita coba buka untuk di bagian CVT-nya. Ini untuk baut satu nggak ada ya. Satu hilang bautnya. Sebentar kita zoom. Untuk baut satu nggak ada di sini. Sebentar. Ini ya. Copot atau nggak kepasang atau lupa ya. Kayaknya sepertinya si copot ini ya. Bautnya satu nggak ada. Nanti kita buka satu persatu untuk bagian pulinya. Oke. Oke, ini ya udah kecopot. Coba kita cek satu persatu.
Om siapa, Dik? Om Boba. Kata Mama. Hah? Enggak, dia main game. Main game. Nah, ini siapa? Lah, ada tukang walis ini. Siapa? Nih. Ya, ini untuk kampas gandanya juga udah rada aus tipis ya. Kemungkinan untuk tenaga rada berkurang nih karena cengkraman daripada kampas gandanya udah jauh banget. Tuh, kelihatan nggak ya? Tuh, ini jarak ininya nih. Udah, pokok intinya sih buka ini nih karena starter susah sama dienggolnya keras ya tadi ya. Kita mau cari permasalahannya dulu. Nah, tadi sempat saya tanya sama yang bawa motor ini, kemarin ada sempat pergantian apa aja, cuman belum ada respon ya. Nah, kita mau cari satu persatu aja sambil nunggu WA-nya ya. Kita mau buka untuk di bagian sini ya. Water pump kita cek semburannya seberapa. Kayaknya berat banget untuk ininya ya. Untuk semburan bensinnya ya, nggak stabil. Nah, kita lihat ya tekanan semburan bensinnya. Sah. 40. Baliknya lama tadi. Coba kita cek yang lain. Nih ya, kita udah bongkar di bagian joknya. Nah, ini kemungkinan kemarin tuh ada pembetulan di area head sini. Kok saya ada yang ganjal nih di bagian klep, ada penyetelan klep kemarin ya. Dan ini di kabel-kabel scannernya udah disobek-sobek seperti ini. Kok kayaknya ini kerapatan untuk setelan klep bisa nih ya, soalnya berat banget untuk bukaan gasnya. Tensioner itu berat banget. Bisa juga karena setelan klepnya kerapatan, atau bisa yang di bagian in terlalu rapat atau yang ek terlalu rapat juga, kita juga belum tahu ya. Nanti kita mau buka di bagian tutup headnya ini, kita mau cek satu persatu. Soalnya untuk pompa olinya normal ya, 40. Cuman kabelku udah pada sobek-sobek kayak gini nih. Ya, kita mau coba buka untuk di bagian headnya ini bener enggak untuk di bagian klepnya di setel. Ketemu sebab penyakitnya nih ya. Nah, di sini ternyata nih kita posisikan top ya. Di sini diposisikan top. Untuk penyetelan klepnya rapat banget, hampir sama sekali nggak ada celah nih di sini. Ini untuk yang in, untuk yang ek nggak ada celah. Nah, karena apa ya? Infonya habis turun mesin. Nah, kita kenapa bikinkan konten seperti ini biar ada apa ya? Biar ada bukti kalau misalkan ini motor nggak sampai kita belah atau kita cuman analisa atau perbaikan lagi. Takutnya namanya di daerah ya, ada komplainan kemarin kan habis turun mesin habis sekian. Nah, ternyata setelah dicek ulang kan di sini gak ada turun mesin nih. Nah, nggak tahu juga untuk penyebab awalnya itu apa. Nah, infonya keadaan motor nggak bisa tensioner, berbet di gas, terus starter sering mati.
yang pakai ibu-ibu ya. Nah, kondisi untuk perkabelan udah disobek-sobek seperti ini, kita juga nggak tahu itu dari bengkel yang kemarin atau yang sebelumnya, kita juga nggak tahu ya. Nah, dari bekas baut-baut pun yang kelihatan kebuka cuma di daerah sini, berarti kan nggak ada tur mesin gitu, nggak ada pergantian. Dan juga untuk baut ini juga nggak ada lecet, nggak ada bekas. Biasanya kalau habis kena kunci pasti di sini ada bekas ya. Nih, di sini nih nggak ada. Nih. Oke, disimak terus videonya seperti apa nanti kelanjutan ini pengerjaannya. Jangan di skip ya. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, biar nggak ketinggalan channel-channel terbaru dari saya. Saya tinggal lanjutkan ini untuk pengerjaannya. Kita mau setel ulang untuk di bagian top Temlar ini. Oke. Dan ya, untuk tadi setelan Temlarnya kita skip aja. Hampir nggak ada celah ya untuk setelannya. Di sini kita tutup, kita coba mau nyalakan nanti. Biar nggak bolak-balik bongkar, kita mau cek juga untuk di area pempes nih. Di area pempesnya kita mau cek, sekalian kita mau ganti aja ya. Soalnya untuk pompanya ini tuh berkurang ya. Biar sekalian nanti kita bersihkan juga untuk filternya. Ya semoga aja sih untuk kendalanya cuman karena ini terlalu rapat banget ya. Dah, ini udah ketemu, nanti kita tinggal bongkar di ini bagian full pump, kita bongkar. Setelah itu ya kita tinggal tes ya sama akinya nanti, karena kemarin bolak-balik di starter jadi rada tekor, kita mau cas juga nih untuk akinya. Ya saran aja sih buat teman-teman, kalau misalkan untuk pengerjaan Temlar model RRA seperti ini jangan disamakan persis sama yang masih Temlar lama ya. Maksudnya untuk setelannya itu terlalu rapat gitu. Nah, untuk model bearing seperti ini tuh masih untuk jarak rongganya itu bisa di kisaran 15-20. Kalau misalkan di contohnya motor Grand atau Supra itu dikasih 5 pakai ukuran yang di video sebelumnya saya udah sempat saya jelaskan ya. Untuk setelan celah klepnya itu pakai puller. Kalau misalkan di RRA itu bisa 15 atau sampai 20 dihitung pakai pullernya. Cuman kalau di motor yang non RRA atau masih setelan yang lama itu paling 5 atau sampai dengan 10 ya. Gitu aja sih saran buat teman-teman. Kita juga nggak mau menggurui ya, kita sama-sama belajar di sini. Oke, jangan di skip videonya. Kita tinggal lanjutkan. Nanti kita mau bongkar akinya, mau cas, sama mau bongkar untuk di bagian kupamnya. Semoga aja sembuh. Cukup di situ aja penyakitnya. Oke. Untuk motor udah selesai, kita tinggal nunggu penjemputan aja. Nih ya, kita coba nyalain untuk motornya. Nih, memang harus digas sedikit ya. Nah, udah selesai, udah bisa tensioner. Nih. Nah, ternyata ini motor penyebab pertamanya sampai dibelah mesin. Info dari yang punya barusan. Tuh ibunya udah nunggu di luar. Ternyata kemarin bongkar mesin itu nggak ganti apa-apa ya. Cuman nggak tahu. Ya berarti kemungkinan itu karena rotaknya yang lemah ya. Karena rotak yang lemah. Terus dianalisa klepnya kerapetan gitu. Nah, jadi kesimpulannya untuk perbaikan di sini itu cuman ganti busi ya, ganti busi sama karet full pumpnya aja, sama ngeriset ulang. Ya lain-lain kita pengecekan aja, nggak sampai turun mesin di sini. Nah ini alhamdulillah motor udah tensioner lagi. Nah tadi udah saya bilangin ke ibunya, nanti kalau ada rezeki untuk pergantian selanjutnya itu hanya rotak aja udah selesai. Karena angka normalnya itu di atas 40 bar. Nah ini tadi cuman di bawah 40, jadi 38 37 bar. Jadi kurang maksimal untuk tensionernya ya, untuk tensionernya. Udah sih itu aja. Lain-lain sih masih layak pakai, cuman kalau ada kendala lagi untuk pergantiannya itu aja rotak.
Oke, terima kasih udah nonton video sampai selesai. Semoga bermanfaat. Itu ada kerjaan juga, motor dari Semarang juga udah mau dirakit. Itu minta di bore up sama porting polis ganti noken ya. Itu dari Purwokerto juga ada dari mana itu? Itu dari DKI ya, Jakarta Pusat. Jakarta Barat, sorry. Purwokerto ada dari itu mana sih, lupa saya, yang perak silver itu. Dah, kita lanjut pelan-pelan karena bentar lagi menjelang lebaran ya. Oh iya, selamat berbuka puasa juga bentar lagi. Ini tinggal nunggu menit aja. Tinggal nunggu menit. Terima kasih untuk video saya tutup. Wassalamualaikum. Masuk ke dalam nggih, Bu. Nggih. Nggih, monggo Om. Dah.